buku tata tertib. Semua peraturan yang ada di sekolah kita mengacu kepada buku ini. Makanya setiap siswa diberi buku ini satu. Ya. Setiap kalian masuk buku ini dibagikan. Sudah sayang, mari kita baca. Peraturan dan tata tertib siswa mulai dari TK sampai SMA Murni Padang. Ya. Tujuan peraturan. Ya. Yang pertama, mewujudkan suasana belajar yang baik agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar. Yang kedua, membentuk kepribadian siswa yang disiplin dan mandiri. Tiga, menciptakan rasa tanggung jawab dan kerjasama terhadap diri sendiri, lingkungan, dan warga masyarakat. Poin yang kedua, kewajiban siswa. Yang pertama, siswa wajib menjunjung tinggi nama baik sekolah, menghargai dan menghormati semua guru dan staf, serta seluruh masyarakat sekolah. Dua, masuk sekolah setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tiga, mengikuti semua pelajaran dan semua kegiatan yang diprogramkan sekolah. Empat, membayar SPP atau dana sekolah paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Poin yang ketiga, lihat buku kamu masing-masing nah. Tata tertib umum. Pakaian sekolah. Buka atau lihat bagian SMA. Pakaian seragam SMA. Hari Senin, Selasa, dan Jumat itu memakai seragam nasional. Seragam nasional yang dimaksud adalah seragam putih abu-abu. Yang kedua, hari Rabu memakai kemeja batik dan bawahannya berwarna abu-abu. Hari Kamis, semua siswa wajib memakai pakaian pramuka lengkap. Poin yang F, setiap upacara yang ditetapkan, siswa harus memakai pakaian seragam lengkap, topi, dasi, dan sepatu berwarna hitam. G. Memakai pakaian sepatu olahraga yang telah ditentukan. D. Memakai sepatu kaos kaki yang wajar dan dilarang menggunakan sepatu atau sandal atau sepatu sandal. Poin berikutnya, rambut, kuku, tato, dan perhiasan. Semua siswa rambutnya harus rapi, tidak boleh melebihi batas ketentuan dan tidak boleh diwarnai. Untuk siswa putra, panjang rambut tidak boleh melebihi batas ketentuan, yaitu telinga, alis, dan gerak baju. Lain baca poin itu nah. Yang B, kuku tidak boleh panjang dan dicat. C, untuk siswa putri tidak boleh atau tidak boleh memakai perhiasan berlebihan. Lalu lihat buku kalian, ada peta. Di sini sebelah kanan adalah bagian ketentuan tata tertib yang telah disepakati dan di sebelah kiri adalah sanksinya. Kita lihat yang pertama. Apabila tidak memakai seragam sekolah atau atribut lengkap, maka sanksinya ditegur dan dicatat dalam buku piket oleh guru piket. Yang B, sepatu dan kaos kaki. Sanksinya apabila sudah 3 kali melanggar, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua atau wali murid. Yang ketiga, menggunakan pakaian ketat dan tembus pandang. Yang keempat, mencoret pakaian sekolah dengan sengaja. Maka pelanggaran keempat, anak diskorsing. Ada 3 hari, ada 6 hari, ada 1 bulan, ada dipulangkan ke orang tua. Ingat nak, kata dipulangkan kepada orang tua. Kalau sudah dipulangkan ke orang tua, maka anak itu harus pindah sekolah. Hati-hati membaca ya nak. Baca bukunya baik-baik, tata tertibnya baik-baik, lihat sanksinya. Pahami. Kalau tidak paham nak, tanya lagi ke guru. Tanya ke ibu. Oh, ini mana maksudnya bu? Supaya tidak ada gagal paham. Karena peraturan dibuat apabila sudah disetujui dan sudah ada tanda tangan orang tua kamu seperti ini, maka sah dia atau bu. Paham saya? Paham nak? Jadi ini nggak main-main. Ini nggak main-main. Makanya ibu paling tidak suka mendengar buku ini tinggal di rumah. Ini adalah buku dosa kalian. Kenapa mesti dicatat? Karena kami berharap setelah kalian melakukan pelanggaran, kalian sadar ada nawaitu di niat di hati kalian untuk tidak melakukan. Ya? Jadi ibu kembali mengingatkan kepada kalian tata tertib yang ada di buku yang sudah diberikan kepada kalian. Apa boleh kalian baca? Ada bu. Ya ibu. Jadi tadi setelah ibu terangkan bahwa tata tertib itu gunanya adalah untuk menciptakan suasana aman, tertib dan kondusif di sekolah kita. Di samping itu juga untuk membentuk kedisiplinan. Karena positif dalam diri kami juga menjaga hak dan kewajiban kita semua. Selanjutnya ibu akan bacakan tata tertib apa tadi yang tidak boleh kalian bacakan dan sanksinya. Yang pertama yaitu tata tertib tentang pakaian. Ya, tidak memakai seragam dan atribut sepatu dan kaos kaki, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan agar tercapainya tujuan pembelajaran
seragam nasional. Hari Rabu, atas meja batik sekolah dengan bawahan warna abu-abu. Hari Kamis, seragam pramuka lengkap. Pada saat upacara yang ditetapkan, siswa harus memakai pakaian seragam lengkap dengan topi, dasi, dan sepatu. Memakai pakaian dan sepatu olahraga yang telah ditetapkan. Memakai sepatu kaos kaki yang wajar dan dilarang menggunakan sepatu sandal dan Anda semuanya, demi betul-betul kita tahu dengan peraturan kita di sekolah kita. Baik, saya akan membacakan peraturan tata tertib di sekolah kita. Anda tolong diperhatikan semuanya. Sudah boleh mulai? Peraturan dan tata tertib siswa TK, SD, SMP, SMA, Yayasan Pendidikan Murni. 1. Tujuan tata tertib sekolah. Ada 3. 1. Mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan agar tercapai tujuan pembelajaran secara maksimal. 2. Membentuk kepribadian yang berkarakter, disiplin, mandiri, dan berakhlak mulia. 3. Menciptakan kolaborasi yang baik antara masyarakat, sekolah, dan orang tua atau wali. Yang kedua, kewajiban siswa. Coba perhatikan Anda semuanya. Yang kedua, kewajiban siswa. 1. Siswa wajib menjunjung tinggi dan membesarkan nama baik sekolah dimanapun berada. 3. Saling menghargai seluruh warga yang ada di lingkungan sekolah. 3. Mengikuti semua kegiatan dalam PBM, yang semua kegiatan yang diprogramkan di sekolah. Yang dikatakan PBM di sini adalah yaitu masa atau waktu proses belajar mengajar di kelas maupun di lapangan. Paham? Paham. 3. Tata tertib umum. 1. Pakaian sekolah. A. Setiap siswa harus berpakaian seragam, lengkap dengan identitas, nama, lambang OSIS, dan lokasi sekolah, lambang yayasan yang rapi dan sopan. B. Pakaian seragam. Hari Senin, Selasa, dan Jumat seragam nasional. Hari Rabu atas kemeja batik sekolah dengan bawahan warna abu-abu. Hari Kamis seragam pramuka lengkap. Lengkap artinya apapun bentuk atributnya ada saat kamu berpakaian. Paham? C. Pada saat upacara yang ditetapkan siswa harus memakai pakaian seragam lengkap dengan topi, dasi, sepatu. C. Memakai pakaian dengan sepatu olahraga yang telah ditentukan. E. Memakai sepatu kaos kaki yang wajar, dilarang menggunakan sepatu sandal atau sandal. Jadi yang sepatu sandal maksudnya ini ya, yang di depan tertutup terus di belakang ada kaitannya gitu. Ada sepatu sandal. Paham ya? Bisa ngerti ya? Baik. Yang poin kedua yaitu rambut, kuku, tato, dan perhiasan. Jadi semacam itu juga dilarang. Ya. Yang berbentuk penyebaran ke bawahnya bagian A, rambutnya rapi dan tidak boleh melebihi batas ketentuan dan tidak boleh diwarnai. Ada yang ngerti dok? Untuk siswa putra, panjang rambut tidak boleh melebihi batas ketentuan. Apa ketentuannya? Telinga, alis, dan kerah baju. Ketentuannya. Bagian B, kuku tidak boleh panjang dan dicat. Kan ada kuku berwarna mana? Nah, itu tidak boleh. Yang C, untuk siswa putri tidak dikenakan memakai perhiasan berlebihan. Yang D, untuk siswa SMA tidak boleh memakai motor ke sekolah. Kalau SMA boleh selesai ya. SMP ya tak boleh ya. SMA boleh. Terus ini pelanggaran. Saya baca pelanggaran ada saksi di sini. Tolong simak masing-masing ya. Perhatikan. 1. Tidak memakai A. Seragam dan atribut. Sanksinya apa? Ditegur dan dicatat di buku piketnya. Nah, maksudnya kalau kamu tidak punya melanggar peraturan tidak seragam itu di buku piket dicatatkan. Bagian B. Sepatu dan kaos kaki. 3 kali melanggar sanksinya ya. 3 kali melanggar memanggil orang tua atau wali murid ya. Jadi yang pertama, yang kedua tidak memakai kaos dalam kaos dalam tinggi kan ya. kaos dalam untuk Baju. Oh, kaos baju ya. Tidak ya, dilarang berarti ya. Nah, paham ya, dilarang pakai baju kaos dalam. Ya, baju 2 lapis lah sekarang ya. Terus menggunakan pakaian ketat dan tembus pada bahaya itu. Memancing emosi. Siapa? Mantap. Ya. Yang bisa jadi, ya kan? Tanpa kita sadari kan. Yang seterusnya mencoret pakaian sekolah dengan sengaja. Terus poin selanjutnya rambut, kuku, perhiasan, dan tato. Ya, nanti kita bacakan pertamanya ya, sanksinya ya. Rambut gondrong dan diwarnai, kuku panjang dan dicat, gelang atau kalung, anting siswa putra. Terus anggota badan ditato. Nah, itu adalah pelanggaran. Terus sanksinya poin A dan B tadi, yaitu ditegur dan dicatat di buku piket. 3 kali melanggar dipanggil orang tua atau wali murid. C-nya ditegur dan dicatat di buku piket. 2 kali melanggar, barang-barang tersebut diambil dan tidak dikembalikan. You know? Yes.